Halo guys, kembali lagi di game Genshin Impact, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu karakter yang mungkin akan overpower di update 1.2, yaitu Chongyun yang merupakan karakter berelemen cryo ya. Nah, dan di sini bisa kalian lihat Chongyun saya sudah level 60, di mana bisa kita lihat rincian karakternya sebagai berikut. Ya, di sini untuk max HP-nya 7236, attack-nya 180, defense-nya 427, untuk crit rate-nya 5%, crit damage-nya 50% ya. Artinya Chongyun ini masih polos, belum di-build. Kemudian untuk Asken-nya kita bisa lihat di sini. Bawaan statistik Chongyun kalau kita asken yang naik adalah attack persennya. Jadi semakin tinggi level Chongyun kita, semakin tinggi attack persen dari Chongyun yang dihasilkan, yang artinya dia memang cocok sebagai DPS ya. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk senjatanya. Nah, senjatanya yaitu Claymore atau pedang besar ya. Nah, dan karena di sini kita fokus ke DPS, untuk Chongyun sendiri bila kita masih level-level AR yang antara 20 sampai 30, kita masih bisa menggunakan senjata bintang 3, yaitu pilihannya The Blood Club, dimana base attack-nya 39 dan attack persennya 7,7%. Dimana substatnya setelah mengerahkan elemental skill normal atau charge attack, serangan mengakibatkan damage tambahan sebesar 60% attack di area kecil ya. Ini sangat bagus senjata ini. Atau juga kalian bisa menggunakan senjata ini, Skyrider Greatsword, dimana base attack-nya 39%, 39, dan physical damage bonusnya 9,6%. Atau bisa juga menggunakan senjata yang ini ya. Jadi untuk AR 20 sampai 30 ya, senjatanya bisa masih yang ada aja, tidak perlu memaksakan senjata yang level 4 atau bintang 5. Nah, untuk AR 40 ke atas ya sudah harus berpikir untuk senjata yang wajib digunakan oleh Chongyun. Di sini untuk free player kita bisa menggunakan prototype A-, dimana base attack-nya 497 pada level 80 dan attack persennya 25,1%. Ya, prototype A- ini bisa dibuat di tukang pandai besi, dimana bahan-bahannya kita peroleh dari weekly boss, yaitu The Fallen, Boreas, ataupun Childe. Dan juga kita membutuhkan 50 buah white chunk dan 50 buah kristal chunk untuk membuatnya. Lalu bila kalian membeli battle pass ya, bisa juga diganti senjata ini menjadi serpent spine, dimana untuk level 80 base attack-nya adalah 449 dan crit rate-nya 25,1%. Seandainya kalian tidak punya senjata ini atau belum nge-craft senjata ini ya, kalian bisa kalau hoki memperoleh senjata dari permohonan, yaitu senjata Sacrificial Greatsword, dimana base attack-nya 144 dan energi recharge-nya 11,8% pada level 20. Namun senjata ini lebih cocok diperuntukkan bagi support atau sub DPS seperti itu ya. Jadi senjata apapun yang kalian gunakan untuk bintang 4 ya, relatif statistiknya tidak terlalu jauh berbeda. Untuk senjata yang gacha yang paling bagus yang bintang 5 yaitu Wolf Gravestone, yaitu harus digacha di banner senjata ya. Kemudian untuk artefak sendiri, nah, karena Chongyun berelemen cryo dan DPS, berarti untuk artefak kita fokus di sini ya. Untuk AR 20 sampai 30 atau 30 sampai 40 ya, kita fokus ke artefak yang sudah ada dulu ya. Tidak perlu kalian masuk ke domain artefak karena sayang resinnya. Mendingan resinnya digunakan untuk material asken senjata atau material experience
Ya, kalian bisa menggunakan di sini saya untuk level AR 20 sampai 40 ya, terutama untuk awal-awal ya. Kita bisa menggunakan pilihannya di sini ada Braveheart. Nah, Braveheart di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk set 2 bagiannya mampu menaikkan attack Chongyun sebesar 18%. 18% dari mana? Dari base attack-nya Chongyun. Ya. Itu untuk pilihan pertama. Juga bisa kalian kalau tidak punya Braveheart bisa diganti dengan Martial Artist ya. Martial Artist juga di sini set 2 bagiannya meningkatkan 15% damage normal attack dan charge attack. Ataupun juga bisa menggunakan Berserker. Ya, Berserker di sini kalau Berserker ya di sini bisa set 2 bagian meningkatkan crit rate sebesar 12%. Atau bisa juga Resolution of Sojourner dan juga Gambler. Nah, itu masing-masing meningkatkan attack sebesar 15%. Ya, kemudian kalau sudah AR tinggi ke atas misalkan AR 40 atau seperti saya di sini sudah AR 45 ke atas, maka kalian sudah harus fokus mencari artefak yang maksimal untuk membuild karakter Chongyun ini. Nah, di mana untuk build maksimalnya saya sarankan kalian menggunakan Gladiator 4 set. Dimana untuk set 2 bagian attack persennya naik sebesar 18% dan set 4 bagian meningkatkan 35% damage normal attack karakter yang menggunakan sword, claymore, dan pole arm. Ya, ini sangat cocok untuk Chongyun sebagai DPS. Nah, kalau untuk bunganya pasti di sini statnya adalah HP, carilah substatnya yaitu crit damage dan crit rate. Fokusnya serta attack dan attack persen. Di sini saya artifactnya belum terlalu bagus untuk bunga. Untuk bulunya juga sama ya, gladiator, dimana kalian fokus ke substatnya yaitu attack persen, crit rate, dan crit damage. Ya, mudah-mudahan dapat artifact yang bagus karena memang agak-agak susah mencari artifact yang bagus ini. Ya, gladiator 4 set dan untuk gobletnya ini fokus ke cryo damage bonus ya, bisa kalian di sini bisa kalian pilih. Nah, cryo damage bonus. Ya, di sini untuk mendapatkan goblet cryo damage bonus memang cukup sulit dan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk statnya. Untuk yang lainnya, untuk jam pasirnya attack persen ya. Kalau usahain attack persen. Nah, saya di sini belum ada attack persen ya, memang aduh untuk ini susah sekali. Nah, ada juga yang bintang 4. Kemudian untuk ini kalau untuk helmet ya, kalau dirasa crit damage-nya kurang berarti bisa diganti dengan crit damage. Nah, di sini kalau crit damage yang kalian rasa masih kecil bisa kalian ganti dengan item crit damage. Kalau misalkan crit damage kalian sudah cukup, ganti dengan crit rate biar crit rate-nya lebih tinggi statnya. Ya. Dimana untuk DPS itu perlu kalian ketahui untuk statistiknya kalian harus fokus ke crit rate dan crit damage, dimana crit damage-nya usahakan di atas 100% dan crit rate-nya di atas 50%. Itu yang harus kalian fokuskan. Ya, serta untuk attack-nya juga harus dibuat semaksimal mungkin karena berpengaruh terhadap reaksi elemental skill-nya dan elemental burst-nya. Nah, kalau belum mencapai kriteria yang ideal untuk Chongyun ini ya kita bersabar saja sampai mendapatkan artefak yang pas, karena memang game ini juga baru rilis selama 2 bulan dan masih sangat panjang untuk story dan tamatnya. Kemudian setelah kita bahas senjata dan artefaknya, kemudian kita lihat konstelasinya. Seperti karakter yang lain, Chongyun memiliki 6 konstelasi, di mana konstelasi pertama, serangan terakhir combo normal attack Chongyun akan menghasilkan 3 pedang es.
Setiap pedang membuat 50% dari attack Chongyun menjadi cryo damage kepada musuhnya di jalurnya. Jadi kalau kita lihat di sini setelah serangan normal yang terakhir kan 4 kali, yang keempat itu akan menghasilkan sebuah slash. Slash itu berupa cryo damage-nya. Seperti ini contohnya ya, kita praktikkan saja. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tuh ada slash berwarna biru, yang itu adalah efek dari konstelasi pertama. Nah, kemudian kita lanjut ke konstelasi kedua. Di sini konstelasi kedua, cooldown elemental skill dan elemental burst yang digunakan di dalam Frost Field yang dibuat oleh Spirit Blade Chonghua Lair. Frost berkurang 15%. Ya, ini sangat bagus. Untuk konstelasi ketiga, meningkatkan level Spirit Blade Cloud Parting Star sebanyak 3 level. Artinya elemental skillnya naik 3 level secara otomatis kalau konstelasi ini diaktifkan. Untuk konstelasi keempat, Chongyun mendapatkan 1 energi setiap kali memukul musuh yang terkena efek cryo ya. Ini untuk energi recharge dari Chongyun. Ya, cukup bagus juga ya agar kita bisa spam elemental burst-nya. Untuk konstelasi kelima, meningkatkan level skill Spirit Blade Chonghua Lair Frost banyak 3 level ya. Ini juga untuk ultinya naik sebanyak 3 level atau elemental burst-nya naik sebanyak 3 level. Dan konstelasi ke-6 di sini, Spirit Blade Cloud Parting Star memberikan damage 15% lebih banyak kepada musuh dengan persentase lebih rendah dari max HP mereka yang tersisa daripada Chongyun. Wah, berarti ini adalah bonus damage tambahan ya. Berarti di sini Chongyun menjadi sangat overpower. Ya, untuk kalian yang memiliki Chongyun, usahakan kalian memiliki konstelasi pertama dan konstelasi kedua. Nah, ini aja juga ada lebih dari cukup. Ya, kalau saya alhamdulillah kemarin dapat sampai konstelasi ketiga. Ya, pada iseng-iseng berhadiah dari Primo Game yang ditabung dari zaman klik kemarin. Ya, kita lanjut. Setelah konstelasi kita lihat talentanya. Di sini talentanya untuk DPS kalian fokus naikkan semua level talenta. Yang pertama untuk normal attack-nya bisa kalian lihat di sini. Normal attack melancarkan maksimal 4 tebasan berturut-turut, tadi sudah dicontohkan. Untuk charge attack-nya sama ya, dia muter-muter. Untuk plugin attack-nya juga masih sama seperti pengguna claymore lainnya. Nah, untuk statistiknya bisa kalian lihat untuk level 4 damage tahap satunya adalah 89,5% dan seterusnya. Ya, di sini saya sudah membandingkan dengan karakter bintang 4 yang lain, dan untuk normal attack Chongyun memang dirasa lebih rendah dari karakter bintang 4 yang lainnya. Namun untuk skill-skillnya lebih bagus karena area. Nah, kita bisa lihat di sini skill elemental skillnya yaitu Spirit Blade Chonghua Lair Frost ya. Chongyun menghantam tanah dengan pedangnya dan menimbulkan ledakan cryo dalam area melingkar di depannya, mengakibatkan cryo damage. Setelah jeda singkat, udara dingin yang tercipta dari ledakan cryo akan menyatu menjadi sebuah Chonghua Frost Shield, di mana semua damage yang diakibatkan oleh normal attack, charge attack, dan plugin attack menggunakan sword, great sword, dan pole arm akan dikonversi menjadi cryo damage. Dimana stat skillnya bisa kalian lihat sendiri, yaitu 12,5%, 215% dari attack Chongyun. Nah, maksud talent ini kalau kita praktikkan ya, di sini kita pencet skillnya, nah ada gambar pedang di daerah yang dihantam Chongyun dan membentuk lingkaran. Nah, pedangnya ini lihat beraura cryo. Kalau kita ganti karakter lain, tetap akan berelemental cryo ya. Nah, misalkan saya ganti dengan Razor. Nah, Razornya pedangnya jadi berelemental cryo. Nah, ini akan aktif selama skill ini aktif, yang menyebabkan cryo damage. Oke. Nah, kita lanjut untuk elementalnya. Yang ketiga yaitu elemental burst-nya yaitu Spirit Blade Cloud Parting Star. Nah, di sini deskripsinya, melepas segel, Chongyun memanggil 3 pedang raksasa di tengah udara yang jatuh ke tanah dan meledak satu persatu setelah jeda pendek. Pedangnya mengakibatkan cryo damage area dan menghempas musuh saat meledak. Oke, jadi ini untuk ultimate-nya.
Sekali lagi ultimate-nya atau elemental burst-nya juga area ya. Di sini damage skill-nya adalah 214%, cooldown-nya 12 detik, sangat singkat, dan konsumsi energinya 40, sangat kecil. Jadi bisa kita cepat mengisi untuk elemental burst-nya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di sini. Nah, kebetulan elemental burst saya sudah penuh. Nah, kita pencet, nah maka akan ada 3 pedang. Nah, yang menghantam musuh di depan kita dan itu menyebabkan cryo damage. Itulah untuk talenta dari Chongyun. Nah, maka kalian harus naikkan ke tiga-tiganya secara bersamaan karena itu penting. Untuk talenta yang keempat ini meningkatkan 8% speed normal attack karakter yang bertarung menggunakan Sword, Claymore, dan Pole Arm dari Spirit Blade Chonghua Layered Frost. Ya, jadi ketika kita mengaktifkan skill yang ini, otomatis attack speed dari karakter saya yang lain meningkat. Ya, nah agak kelihatan lebih cepat bukan untuk kecepatan casting dari animasi normal attack-nya. Sekali lagi, nah 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, ya inilah kelebihan dari elemental skill yang dimiliki Chongyun ya. Kemudian untuk talenta berikutnya ya ini belum kebuka di level 60 kalau tidak salah, yaitu saat Spirit Blade Chonghua Layered Frost menghilang dari medan pertempuran akan memanggil Spirit Blade lain menyerang musuh di dekatnya mengakibatkan 100% cryo damage ya. Artinya ketika skill kita selesai ya maka akan muncul pedang es dari dekat skill kita tersebut dan memberikan cryo damage kepada musuh. Nah, untuk skill yang ke-6, ketika dikirim untuk melakukan ekspedisi di saat berada di Liyue, waktu yang dikonsumsi berkurang 25%. Ya, ini sangat bagus untuk kita ekspedisi. Kalau di Mondstadt ada Vissel, kalau di Liyue ada Chongyun untuk ekspedisi. Jadi sering-seringlah kirim Chongyun untuk ekspedisi mencari kristal Chang dan sebagainya. Nah, itu untuk Chongyun penjelasannya. Jadi karakter ini kenapa akan menjadi OP di update 1.2 ya tak lepas dari artefak yang akan hadir di 1.2 yang berupa artefak cryo, dimana untuk 2 setnya menambah cryo damage sebesar 15% dan untuk 4 set